Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Wahida Nurhayati, Kepala TK Ayah Sophia, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik saya sebagai pemimpin pembelajaran dengan topik pendekatan grup coaching sebagai upaya menjaga konsistensi pendidik dalam implementasi kurikulum merdeka. TK Ayah Sophia menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak angkatan 3. Ada rasa bahagia karena mendapatkan kepercayaan yang diidamkan banyak satuan pendidikan. Namun situasinya, kami memiliki jumlah SDM yang terbatas. Tim pendidik di TK Ayah Sophia berjumlah 5 orang dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar yang berbeda-beda. Tim pendidik merasa khawatir bahwa mereka tidak mampu menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Ada yang beralasan karena tidak menguasai IT atau media pembelajaran berbasis digital. Ada yang merasa enggan untuk belajar lagi hal-hal baru karena membayangkan jadwal yang akan padat serta melelahkan. Bahkan satu orang pendidik dengan pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun mengajukan permohonan mengundurkan diri. Situasi yang demikian tentu perlu diatasi karena pendidik menjalankan peran penting dalam implementasi kurikulum merdeka. Sebagai kepala satuan pendidikan, saya melakukan konseling dan memberikan motivasi kepada pendidik yang mengajukan pengunduran diri. Hingga akhirnya yang bersangkutan memutuskan tetap mengajar di tahun ajaran ini. Saya juga memimpin tim untuk melakukan peninjauan kembali atas visi, misi, dan tujuan satuan agar sesuai dengan filosofi sebagai sekolah penggerak, menyusun program tahunan, serta merancang pembelajaran. Dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran ini, saya berhadapan dengan beberapa tantangan, yaitu yang pertama, bagaimana saya mampu menghilangkan hambatan kebiasaan lama pada pendidik yang kontraproduktif bagi implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, bagaimana saya mampu membangun rasa memiliki pada diri para pendidik terhadap program implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga, bagaimana saya mampu memastikan konsistensi para pendidik dalam mengimplementasikan program di kelas sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Yang keempat, bagaimana saya mampu memetakan potensi setiap pendidik untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Dan tantangan yang kelima adalah bagaimana saya mampu membuat program peningkatan kompetensi pendidik yang tepat sasaran. Untuk mengatasi tantangan yang ada, saya menggunakan pendekatan grup coaching yang sasarannya tentu para pendidik di TK Ayah Sophia. Coaching adalah suatu proses hubungan kemitraan antara coach, dalam hal ini saya yang memerankannya, dan coachee, yaitu para pendidik, untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional coachee yang bertujuan mendorong terciptanya perubahan perilaku yang pada akhirnya menghasilkan kesuksesan baik bagi individu tersebut maupun bagi organisasi. Hasil riset menunjukkan bahwa coaching secara profesional dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Coaching dapat dilakukan secara personal atau one-on-one maupun dalam grup. Saya memilih pendekatan grup coaching karena pemanfaatan waktu menjadi lebih efektif dan efisien. Dapat memfasilitasi terjadinya kolaborasi antar individu anggota tim dan adanya perspektif yang beragam dari masing-masing individu dapat memperkaya alternatif solusi. Proses grup coaching terdiri dari 3M. M yang pertama adalah meeting atau rapat koordinasi. Kemudian
M yang kedua adalah monitoring, dan M yang ketiga menyusun menu training. Ketiga proses tersebut berjalan sebagai sebuah siklus yang berlangsung terus-menerus. Meeting dilakukan setiap hari Senin setelah pembelajaran selesai. Dalam meeting ini, saya biasanya melakukan eksplorasi data tentang permasalahan apa saja yang terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh para pendidik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian mengelaborasi ide, yaitu mendiskusikan ide-ide apa saja yang mungkin dilakukan sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Lalu integrasi aksi, yaitu menyepakati aksi apa saja yang akan dilakukan, siapa pelaksananya, dan kapan akan dilaksanakan. Untuk memastikan pendidik melakukan aksi yang benar sesuai dengan yang telah disepakati, saya melakukan monitoring, baik secara langsung maupun monitoring online, memanfaatkan WA Group atau WA pribadi. Melakukan hal-hal baru membutuhkan kompetensi baru. Maka saya menyusun menu training yang berkelanjutan bagi tim pendidik. Kebutuhan training ini diidentifikasi sesuai hasil evaluasi diri satuan menggunakan instrumen perencanaan berbasis data, serta sesuai kebutuhan masing-masing individu pendidik. Training dilakukan dengan pendampingan oleh rekan sejawat, mengakses platform Merdeka Mengajar yang dilakukan setiap hari Selasa siang, in-house training bersama kepala satuan, in-house training bersama narasumber dari luar, serta belajar bersama komunitas praktisi. Melalui proses group coaching, terlihat potensi setiap pendidik yang berbeda-beda. Bagi satuan yang telah memiliki kemampuan dan kemauan, saya akan memberikan delegasi untuk bertanggung jawab terhadap program tertentu. Misalnya, menjadi ketua pelaksana program proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau menjadi anggota komite pembelajaran, atau melakukan pengimbasan kepada satuan sasaran imbas di wilayah Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, atau tugas-tugas lain sesuai potensi yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan motivasi dan mengurangi tingkat stres kerja, saya memberikan apresiasi pada setiap capaian. Pendekatan grup coaching saya rasakan sangat membantu dalam menjaga konsistensi pendidik. Program penguatan SDM yang kami buat di tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan semua pendidik terlibat aktif. Dampaknya, pendidik mampu memfasilitasi proses pembelajaran yang memberikan kemerdekaan belajar dan bermain bagi peserta didik. Orang tua peserta didik pun memberikan apresiasi positif. Mereka memberikan penilaian kinerja bagi pendidik di periode bulan Januari hingga Juni tahun ini, dan kami melakukannya menggunakan Google Form, bahwa 100% pendidik kami mendapatkan grade kinerja A. Peserta didik pun antusias mengikuti proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan capaian perkembangan mereka yang sesuai dengan harapan. Saya Nia, saya orang tua dari Albi. Saat ini Albi di tahun kedua sekolah di TK Ayah Sophia. Banyak sekali perubahan Albi setelah sekolah di Ayah Sophia. Yang tadinya kurang disiplin, sekarang Albi sangat disiplin untuk masuk sekolah. Dan apabila Albi pulang sekolah, anaknya selalu bercerita tentang banyak hal. Karena bunda gurunya juga banyak melakukan kegiatan dan banyak banget pilihan. Banyak sekali, dan bunda guru juga tidak lupa share kegiatan-kegiatan anak-anak di WA Group. Anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Saya tutup paparan ini. Salam hangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.